Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus sertai kami. Singkapkan firman Tuhan bagi kami semua. Amin. Bagian firman Tuhan Zefanya pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita mendengarkan firman, Tuhan mau agar saudara dan saya tidak mengeraskan hati kita. Makanya dikatakan saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut adalah hati yang siap dikoreksi, hati yang siap ditegur, hati yang siap dinasehati oleh firman Tuhan. Nah, hati yang demikian itulah yang membuat sehingga kita akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak orang mendengarkan firman tapi mereka acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Ada banyak orang mendengarkan firman tetapi mereka melihat itu hanya sebagai pelengkap ibadah. Ada banyak orang mendengarkan firman tetapi mereka merasa bahwa firman itu harus dicocokkan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mau hidup melakukan apa kata firman Tuhan, dan mereka tidak mau setia dalam melakukan apa kata firman Tuhan. Padahal kita lupa saudara, pada saat kita mendengarkan firman, saat itulah Tuhan sementara datang untuk mengoreksi kita, untuk menasehati kita, untuk menegur kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya percaya ketika setiap orang mendengarkan firman, dia membuka hatinya menerima firman, dia tidak mengambil firman dengan akalnya, tetapi dengan rohnya dia menangkap firman, maka saya percaya firman yang dia dengarkan itu akan mengubah hidupnya, akan membuat dia hidup seperti apa maunya Tuhan. Belajar lewat firman Tuhan, ketika umat Tuhan hidup di dalam berbagai macam dosa, umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan, mereka ada dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Dikatakan Tuhan datang kepada Nabi Zefanya, menyampaikan kepada Nabi Zefanya untuk disampaikan kepada umat Tuhan tentang apa yang sementara mereka lakukan, dihimbaukan, diajar mereka untuk bagaimana mereka bertobat dari jalan-jalan mereka dan mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau kita baca pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sini Zefanya memberitahukan kepada mereka untuk mereka harus bersemangat, mereka harus berkumpul kembali, dan mereka jangan hidup acuh tak acuh di dalam kehidupan mereka, tetapi bagaimana mereka mau kembali kepada Tuhan, sehingga ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukum mereka. Ada hukuman yang dikatakan di sini ayat yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Nah, ini merupakan satu tindakan yang akan dilakukan Tuhan kalau umat tidak bertobat. Nah, oleh karena itu umat dihimbau lewat Nabi Zefanya mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan, dibawakan oleh Nabi Zefanya. Umat harus bertobat. Nah, dengan pertobatan itu maka dikatakan Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan umatnya. Nah, pemirsa Klavos, ini mengajar kepada saudara dan saya, kalau ketika umat melakukan dosa, Tuhan selalu berbicara melalui nabi-nabinya. Saudara dan saya di dalam perjalanan hidup kita, kita percaya atau tidak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sementara mau mengubah hidup kita. Dia mau supaya saudara dan saya harus berubah. Dia mau saudara dan saya harus hidup taat seperti apa yang Dia inginkan. Nah, oleh karena itu jangan pernah meremehkan firman yang kau dengar. Jangan pernah engkau tersinggung ketika mendengarkan firman. Jangan engkau tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman, Tuhan sementara membawa hati kita untuk bagaimana kita hidup seperti apa yang Dia inginkan. Dan kalau kita hidup
melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita, dengan melakukan satu pertobatan, sadar akan apa yang kita lakukan, maka saya percaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan bagi kita itu akan dilepaskan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, yaitu berkat-berkatnya, itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita belajar, jangan keraskan hati kita, lembutkanlah hati kita, siap ditegur firman Tuhan, siap dinasihati oleh firman Tuhan, dan itulah yang harus saudara lakukan di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Biarlah Tuhan Yesus berkati kita, Roh Kudus mampukan kita saat mendengarkan firman, kita bisa menangkap suara Tuhan dan kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita selalu. Saudara yang mendengarkan firman saat ini, jangan keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu. Ingat, firman Tuhan bukan makanan akalmu, tapi firman Tuhan adalah makanan rohmu. Saat engkau mendengarkan firman, buka kapasitas rohmu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidupmu diberkati, jalan-jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sadar, kami tahu bahwa ketika kami mendengarkan firman, Tuhan terus mau mengubah hidup kami. Tuhan terus mau membawa kami hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak mengeraskan hati kami, namun kami melembutkan hati kami, dan kami siap diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.